Kau hianati aku, ku ambil pamanmu. Bab 98 pengantin baru. Karya Alvaro Sian. Wajah April sedikit memerah saat keluar dari kamar karena semalam Haikal tak melepaskannya sedikit pun. Tubuh April terasa pegal, meskipun bukan perawan, tapi April merasakan sakit di selangkangannya. Mungkin efek sudah lama tak melakukannya. Vino dipindahkan oleh Haikal ke bawah dengan alas kasur kecil. Awalnya April menolak, tapi Haikal tak ingin melewatkan malam pengantinnya. Mau tak mau April pasrah. Mengingat kejadian semalam membuat April geleng-geleng kepala. Suaminya sangat ganas, tapi April memaklumi semuanya karena Haikal sendiri sudah lama menduda. Pagi, sapa Haikal lembut, dia sudah bangun dan mandi duluan. Meskipun dingin, Haikal tetap harus bersiap karena dia akan mengajak April dan Vino untuk belanja hari ini. Dia ingin merubah isi rumah April dengan perabotan baru. Pagi juga, Mas. Kenapa tidak membangunkanku dulu sebelum mandi? Ucap April menunduk malu. Kenapa? Kamu mau mandi bersama? Goda Haikal. Apa semalam kurang? Jika iya malam nanti kita ulangi kembali. Lanjut Haikal mengelum senyumnya genit. Bukan begitu, aku kan bisa siapkan air panasnya. Maaf, di sini tidak ada shower seperti rumahmu. Apa kamu tahu seperti apa rumahku? Tanya Haikal dijawab gelengan oleh April. Bagaimanapun keadaannya, yang jelas jika ada kamu aku nyaman. Soal air panas itu perkara gampang sayang. Ungkap Haikal menarik April dalam pelukannya membawa wajah April memerah karena malu. Pagi-pagi sudah menggombal. Minggir Mas, aku mau mandi dulu. Pinta April, tubuhnya sudah terasa lengket dan minta disegarkan oleh guyuran air. Mau aku temani? Goda Haikal lagi, tapi sebelum April menjawabnya, Haikal sudah membopong tubuh April membuat perempuan cantik ini menjadi kaget. Mas, nanti kelihatan Vino. Dia masih tidur nyenyak sayang. Sudah sana, aku mau mandi dulu. Oh ya Mas, pindahkan kembali Vino ke atas, nanti saat dia bangun dia akan marah. Karena semalam tidur bersama kita. Ucap April saat akan menutup kamar mandi. Haikal mengangguk patuh dan mencium pipi April sekilas. Hari pertama menjadi istri sepertinya membahagiakan bagi April. Tapi entahlah ke depannya, apakah akan terus bahagia atau malah menderita. April tidak bisa menjawab teka-teki Tuhan ini. Setelah mandi, April segera menyiapkan teh untuk Haikal dan sarapan nasi goreng. Bunda, segera bersiap, kita akan pergi setelah sarapan, ujar Haikal lembut. Kemana? Tanya April heran, karena baru 1 hari menikah sudah keluar. Belanja, aku ingin mengganti beberapa perabot rumah ini. Tidak masalah bukan? Tapi jika kamu keberatan tidak jadi sayang, ditambah saja. Jawab Haikal cepat. Kenapa? Kamu tidak nyaman? Bukan begitu. Aku hanya ingin memberikan kenyamanan untuk kamu dan Vino. Lalu jika Satria menginap di sini, dia juga betah. Jelas Haikal pelan agar tak menyinggung April. April tersenyum dan tertawa kecil. Tidak masalah, Mas. Sekarang kamu kepala rumah tangganya. Kamu sudah tak membawaku pergi dari rumah ini saja, sudah syukur bagiku, Mas. Terserah kamu mau diganti ataupun ditambah. Nanti yang masih aku perlukan aku simpan saja, Mas. Ujar April tersenyum kecil, membuat Haikal merasa lega. April bukan perempuan yang sulit diatur, hanya saja sedikit sulit diluluhkan. Kalau begitu bangunkan Vino. Setelah makan kita berangkat sayang. Ucap Haikal dan diangguki April. Sementara itu di tempat lain. Pa, apa kamu sudah cek kepergian Haikal? Tak biasanya dia keluar kota. Ucap Bu Fatma sedikit curiga. Pasalnya Haikal tak pernah lagi keluar kota sejak bercerai dari Karin. Iya Ma, Haikal sedang membahagiakan kita dan Satria. Jangan berpikiran macam-macam Ma. Percaya saja dia. Doa ibu itu mujarab. Doakan anak-anak kita selalu dalam lindungan Allah dan dilimpahkan rezeki serta umur panjang. Jawab Pak Heru. Iya Pak, tapi sudah lama Haikal menyerahkan tanggung jawabnya jika keluar kota. Tapi kenapa tiba-tiba sekarang pergi? Mungkin mendesak Ma. Sudah jangan negatif thinking. Ajak saja Satria main Ma, agar pikiranmu sedikit fresh. Ucap Pak Heru pergi meninggalkan Bu Fatma sendiri. Membuat Bu Fatma kesal karena suaminya ini tidak bisa diajak bicara menurutnya. Sementara itu di sisi lain. Sayang, ayo segera bersiap, hari ini kita akan jalan-jalan. Ajak Haikal pada Vino. Kemana Pak? Kemana kamu suka dan bahagia? Jawab Haikal cepat. Oke, aku segera bersiap Pak. Jawab Vino semangat. Hubungan Haikal dan Vino memang terjalin cukup baik,
membuat April tak bisa menolak Haikal. Dia bisa memperlakukan Vino seperti satria anaknya sendiri. Senyuman jelas di wajah April saat Vino hendak beranjak mandi. Bocah itu mencium pipi Haikal terlebih dahulu. Mungkin memang Vino sangat merindukan sosok ayah, hingga dia terlihat lengket bersama Haikal. April berharap Haikal bisa selamanya baik pada Vino, meskipun nanti mereka akan punya anak lain. Bersambung.